Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar brothers and sisters jemaah Drabaniyat yang semoga Allah muliakan kita semua dan seluruh kaum muslimin. Senang sekali bisa kembali berjumpa di udara lewat kajian streaming online dalam rangkaian acara Meet and Greet Ramadan 1441 Hijriah bersama Drabaniyat. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pula semoga tercurah dan terlimpah kepada para istri beliau, para keluarga Ahlul Bait beliau, para sahabat, dan tentunya kepada seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita semua termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Brother and sisters sekalian, alhamdulillah pada hari ini terasa kita telah berada di 23 Ramadan. Masya Allah, kita berada di babak final di Ramadan kita. Kita semua memohon kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa memaksimalkan waktu yang tersisa. Dan oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bisa menimba nasihat dan juga faedah yang akan guru kita sampaikan, yaitu Al-Ustaz Rizal Yulial Putra Nanda Al-Syafidullah Ta'ala. Dan kita akan langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak, sungguh sebuah keberkahan bagi kami mendapatkan waktu dan juga kesempatan dari Ustaz berikan kepada kita. Baik teman-teman sekalian, siapkan catatannya dan notes-nya, kita akan mencatat faedah yang akan Ustaz sampaikan. Insya Allah Ta'ala beliau telah menyiapkan sebuah tema, jangan sampai menyesal. Seperti biasa, beliau akan menyiapkan materi dan di akhir sesi kita akan bersoal jawab insya Allah Ta'ala lewat live chat yang telah kita siapkan insya Allah Ta'ala. Dan acara ini live disayangkan lewat YouTube Drabaniyat dan juga YouTube Rizal Yulia Kutananda insya Allah Ta'ala. Baik, tanpa menunggu lama, kita akan langsung persilakan kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan materinya. Fadhal masyaallah Ustadz, silakan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabatku di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku di mana saja berada, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita agar di penghujung perjalanan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita semakin dapat meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Rasul mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, pada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga tersampaikan kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada, teman-temanku, sahabat-sahabatku, brothers and sisters, rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa-rasanya baru kemarin ya Ramadan ini kita sapa, kita sambut, dan kita rasakan kebahagiaannya. Ternyata kita sudah berada di tanggal 23 Ramadan. Dan berarti kita berada pada 1/4 yang terakhir dari bulan ini. Dan berarti pula kita sudah memasuki bagian pertama atau hari-hari pertama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Teman-teman sekalian yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan masih seperti yang dulu, dalam arti Ramadan berada pada siklus perjalanan 12 bulan. Ramadannya tidak berubah.
berada pada urutan bulan yang ke-9 dari 12 bulan setiap tahun. Dan Ramadan seperti bulan-bulan Hijriyah yang lain, mungkin berusia 29 atau 30 hari. Ramadan ditandai dengan masuknya hilal Ramadan dan juga berakhir dengan munculnya hilal bulan Syawal. Itu berarti perputaran Ramadan sama seperti perputaran bulan lain pada umumnya. Puasa bae mana? Lagi puasa mana ya? Namun demikian, ada sesuatu yang tentu kita rasakan berbeda, ya. Di kesempatan Ramadan 1441 Hijriah kali ini, karena kita menjalaninya dalam keadaan menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wabah COVID-19. Mungkin sebagian orang akan bersedih karena Ramadan kali ini ditemani dengan kondisi wabah tersebut. Tetapi kaum mukminin, kaum mukminat tetap berbahagia menyambut kehadiran Ramadan. Mereka tidak larut dalam kesedihan. Mereka tidak larut dalam keputusasaan. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah-hikmah yang agung dalam setiap ketetapan dan keputusannya. Demikian pula semoga kita bisa terus menjalankan semangat di kesempatan sisa Ramadan kali ini, dan sedikit insya Allah kami akan menyegarkan ingatan kita bersama ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga menggugah semangat kita untuk bisa konsisten dengan kebaikan sampai bagian akhirnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Kata beliau, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan balasan pahalanya. Ya. Kemudian beliau menyatakan, al-hasanatu asyra amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ya, subhanallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan balasan kebaikan dan pahalanya. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat pahalanya, bahkan menjadi sampai 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah di tengah-tengah di tengah-tengah sabda beliau ini. Beliau bersabda, Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku, milikku. Dan aku, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berlanjut dalam hadis qudsi ini, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang yang sedang berpuasa meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwat halalnya kepada istrinya untuk tunduk di bawah ketentuanku. Ya, jadi seorang yang berpuasa menahan laparnya, menahan hausnya,
menahan syahwat halalnya untuk istrinya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung melipat gandakan balasan pahala. Kata para ulama, dari sini dipahami bahwa kalau ada ketetapan balasan pahala satu amal salih, satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan pahala, maka kaidah itu tidak berlaku pada saum. Saum dikecualikan, puasa dikecualikan. Maka berpuasa pahalanya langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkualitas puasanya tersebut, semakin ia mendapatkan lipatan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hamba yang berpuasa itu, dia telah tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rangka sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis qudsi ini, Nabi melanjutkan sabdanya, "Lis-shaimi farhatan." Bagi seorang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Saya berharap kita concern pada hal ini. Ini seakan-akan janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam untayan wahyu beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW dan Nabi menyampaikan di dalam sabdanya. Kata beliau, seorang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan tersebut? Farhatun inda fitrih, fariha bi iftarih atau bi fitrih. Seseorang berbahagia karena dia beriftar, berbuka, atau berfitri. Ini kebahagiaan yang didapatkannya di dunia. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih bisawmih. Dan dia pun nanti di hari kiamat akan berbahagia tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan kebaikan dari puasanya. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang telah dijanjikan untuk setiap hamba yang berpuasa, rasa-rasanya perlu menjadi cerminan bagi kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi hamba yang dengan menjalankan saum benar-benar layak dan merasakan kebahagiaan hakiki tersebut, baik di dunia atau juga nanti di akhir? Jangan sampai kemudian kita menyesal. Ternyata puasa kita hanyalah sekedar bernilai lapar dan dahaga. Dan itu sempat disebutkan oleh Nabi SAW. Rubba sha'imin laisa lahu illa 'atashun wal ju'. Boleh jadi seseorang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Para ulama menjelaskan artinya adalah gugur darinya pahala berpuasa. Ya. Brothers and sisters, di mana saja berada rahimakumullah. Puasa yang dijalankan oleh masing-masing kita sebagai kaum mukminin, kaum mukminat, berbeda kualitas dan berbeda balasan pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masing-masing kita. Maka hendaklah kita mengoreksi diri. Coba kita introspeksi diri. Sudah 23 hari berlalu. Apakah kita akan termasuk sebagai hamba-hamba yang berbahagia saat berbuka, saat berfitri, dan kelak akan berbahagia di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah ternyata puasa kita sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
hanya sekedar bernilai lapar dan dahaga saja. Wal'iyadzubillah. Apalagi ternyata kita sudah berada di 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari tersebut juga sudah berlalu hampir 3 hari. Berarti tinggal tersisa 7. Akankah Ramadan benar-benar kita lalui sampai akhirnya nanti, dan kelak kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan? Ataukah ternyata Ramadan kita dilalui dengan puasa, shiyam, dilalui dengan qiyam yang hanya bernilai rutinitas saja? Ada kecemasan. Namun semestinya kecemasan itu menjadikan kita introspeksi diri. Kita koreksi diri. Akankah kita jalan di tempat seperti ini saja? Atau kita seperti layaknya berada dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, di babak pertama mungkin ada kelalaian, tapi kemudian kita memperbaiki di bagian-bagian akhirnya. Khitamuhu misk. Jadikan penghujung Ramadan kita adalah yang paling harum. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bernilai hingga bagian akhirnya. Teman-teman sekalian, kalau kita mungkin sedang berada pada sebuah pertandingan atau sedang berada di sebuah perlombaan, katakanlah sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapang, dan lain sebagainya. Terkadang kita mengalami kemenangan dari awal sampai akhir. Terkadang kita bermain, kalah dulu di awal, ternyata kita bisa mengejar ketertinggalan kita dan kita bagus di bagian akhir. Jangan sampai kita mengalami bagus di awal, buruk di akhir. Atau yang lebih parah daripada itu, buruk sejak awal sampai akhir. Wal'iyadzubillah. Demikianlah kurang lebih gambaran perjalanan kita sepanjang Ramadan. Ada keinginan besar pada lubuk hati sanubari kita yang paling dalam. Kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlimpah di perjalanan Ramadan ini. Insyaallah kita semua sudah hafal ya teman-teman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan shiyam atas dorongan iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tanyakan pada hati kecil kita. Bukankah kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah selama ini bertumpuk pada diri kita? Ternyata sebetulnya ada peluang yang besar pada shiyam Ramadan. Khusus di bulan Ramadan, bahkan Rasulullah SAW menyebutnya Ramadan, man shoma Ramadhana. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dorongan iman dan karena ingin mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka barulah saum seperti itu yang kelak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi yang hampir sama, berbeda satu huruf saja. Kalau tadi man shoma, ini man qama. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ada kekhususan, yaitu di bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan karena didorong oleh rasa ingin mendapatkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar.
Burung. Kemudian ada hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, atas dasar iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini sudah 3 hadis, teman-teman. 3 hadis semuanya tentang Ramadan, peluang yang ada di Ramadan yang apabila bisa diraih oleh seorang hamba maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu? Baik dosa yang kita sadari ataupun dosa yang seringkali tidak kita sadari. Baik dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Sebagian kita mungkin berpikir, ghibah yang dilakukan setiap hari ya sudah begitu saja lewat. Jangan dianggap kecil. Ghibah adalah salah satu di antara dosa besar. Dusta saat bercanda, ya, mungkin canda tawa dengan teman-teman, ya. Kemudian ada statement-statement candaan-candaan yang dusta sebetulnya, tidak sebagaimana kenyataan yang ada. Jangan dianggap kecil. Memberikan kesaksian palsu, menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya, jangan dianggap kecil. Berdusta dan menyebarkan berita-berita informasi yang palsu, memberikan kesaksian yang dusta adalah dosa besar. Kita semua butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji ampunan itu ada di dalam sepanjang Ramadan. Jangan sampai kita menyesal ternyata kita tidak berhak mendapatkan ampunan itu sampai Ramadan berlalu pergi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya cukup yakin brothers and sisters mungkin pernah mendengarnya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita senantiasa mengingat supaya semangat kita bertambah dan terus bertambah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Di anak tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau naik lagi, beliau lagi membaca amin yang kedua kali. Kemudian pada pijakan anak tangga yang berikutnya beliau pun membaca amin. Berapa kali? 3 kali. Amin, amin, amin. Maka para sahabat bersemangat untuk mengetahui apa yang terjadi. Maka mereka bertanya, "Duhai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Apa yang terjadi?" Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Malaikat Jibril alaihi salam mendatangiku. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin." Faqultu amin. Wahai Muhammad, ada seorang hamba yang diberikan anugerah oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi ternyata Ramadan berlalu pergi, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Fa'ab'adahu Allah, fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Ternyata dia tetap akan masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya. Jadi digambarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam bahwa ada seorang hamba yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, tapi terus Ramadan berlalu sampai akhirnya pergi masuk ke bulan berikutnya Syawal,
ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa hamba tersebut. Selanjutnya kata malaikat Jibril alaihi salam, "Fadakhalan nar fa ab'adahu Allah." Dia terancam masuk ke dalam neraka dan Allah menjauhkannya. Allah menjauhkannya dari kasih sayangnya. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan amin. Qul amin. Ucapkan amin terhadap hal ini wahai Muhammad. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Subhanallah, teman-teman sekalian. Berarti amin, amin, amin yang dibacakan oleh Nabi SAW sesaat beliau naik ke atas mimbarnya, yang pertama kali membuat beliau mengucapkan amin adalah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam terhadap keburukan seorang hamba yang sebetulnya dia sudah diberikan anugerah luar biasa hebat, diberikan karunia yang agung. Mungkin dia bukan orang yang kaya raya, mungkin dia kehilangan pekerjaan, mungkin dia berada dalam kondisi-kondisi yang sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anugerah yang besar, berjumpa dengan Ramadan. Janji-janji pahala terbentang luas di hadapannya. Ternyata Ramadan berlalu pergi, ampunan pun tidak dapat diraihnya. Justru doa keburukan dari malaikat Jibril tersebut dimintakan amin kepada Nabi SAW, dan Nabi telah mengucapkan amin. Tentu kita tidak ingin ya teman-teman. Kita tidak ada yang ingin didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan telah diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebabnya adalah keterlenaan kita di sepanjang Ramadan yang sebetulnya merupakan momen istimewa dan luar biasa untuk kita jadikan sebagai kesempatan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru bicara tentang salah satu di antara keutamaan Ramadan, yaitu ghufranud dzunub, ampunan dosa. Belum kita bicara bahwa Ramadan adalah bulan yang berlimpah keberkahan. Perlu diketahui bahwa berkah itu artinya adalah kebaikan yang berlimpah. Bukan sekedar al-khair, tapi al-khairul mustafid. Kebaikan yang berlimpah, itulah yang disebut dengan berkah. Kata Nabi SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita akan semakin gigit jari dan menyesali. Ternyata bulan yang telah dinyatakan sebagai bulan berkah, berlalu begitu saja saya tidak dapatkan keberkahan itu. Kemudian hadis yang tadi disampaikan bahwa kata Nabi SAW, ada peluang dua kebahagiaan bagi seorang yang berpuasa. Kebahagiaan saat masih di dunia, saat kita berfitri atau berbuka, dan kebahagiaan kelak saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat akibat saumnya. Tapi ternyata kita pun akan menggigit jari kalau ternyata kita harus menyesali, oh, puasa saya bukan puasa yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Belum lagi ternyata misalnya kita terlewat kesempatan untuk membentuk akhlak mulia di sepanjang Ramadan. Para ulama menyatakan bahwa Ramadan madrasatul akhlak. Ramadan adalah madrasah pembentukan akhlak. Berapa lama? 1 bulan. Untuk perjalanan berapa lama? 11 bulan berikutnya. Bukankah Nabi SAW menyatakan, "Sum syahras sabri Ramadan wa 3 ayyamin min kulli syahr." Berpuasalah engkau di bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Dan 3 hari di setiap bulan. Nabi SAW menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Dan sabar salah satu di antara sekian banyak akhlak mulia yang rasa-rasanya semakin zaman berlalu, kita lewati, semakin berat sabar itu kita lakukan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang betul-betul memaksakan dirinya bersungguh-sungguh untuk bersabar,
niscaya Allah akan anugerahkan kesabaran pada dirinya. Kemudian Nabi bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Dan tidaklah seorang hamba diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Mungkin dia menghadapi sekian banyak kesulitan, ya. Ekonominya sulit, sosialnya sulit, pekerjaannya sulit, dan lain sebagainya. Tapi dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesabaran. Maka dalam hadis tadi Nabi menyatakan tidak ada seorang pun yang diberikan karunia lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Ternyata Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita akan gigit jari. Kita akan terpaku, menyesali kalau ternyata Ramadan berlalu pergi tanpa memiliki makna yang baik, makna yang luhur pada diri kita masing-masing. Didoakan keburukan oleh malaikat Jibril alaihi salam karena hamba yang telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, tapi ternyata garansi, jaminan ampunan itu terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Kita kalau di dunia mau belanja, kita pasti cari promo, kita cari diskon, kita cari gratis ongkir, kita cari ini, kita cari itu. Berharap kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Sekali klik, kita dapatkan sekian banyak kebaikan yang berlimpah. Kalau itu menjadikan kita bersemangat dalam belanja dan itu adalah aktivitas dunia, kenapa kita tidak memiliki semangat yang sama bahkan yang jauh lebih baik ketika kita mendapatkan kesempatan meraih janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Merugi sekali seseorang dan pasti akan menyesal ketika sebetulnya dia mendapatkan peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak mendapatkannya. Adapun amin yang kedua dan amin yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, namun ia tidak berbakti kepada keduanya. Dia kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai salah satu di antara kesempatan meraih ampunan Allah, meraih kasih sayang Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia lewatkan. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Dia terancam masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, qul amin." Wahai Muhammad, ucapkan amin. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kalinya mengucapkan amin. Itulah amin yang kedua. Adapun amin yang ketiga adalah ketika seseorang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, namun ia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun terancam masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya. Karena dia pelit kepada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nama beliau disebutkan. Subhanallah, sederhana. Saat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dengar disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak bersalawat. Kita akan menyesal. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menyesal. Jika itu tadi disebutkan semua peluang yang ada di bulan Ramadan, tahukah kita bahwa peluang tersebut menjadi lebih besar lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai-sampai sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita cintai bersama. Kita dan segenap kaum mukminin mencintai beliau radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadan." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki malam yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu.
beliau kencangkan tali ikatan sarungnya. Beliau kencangkan tali ikatan sarungnya. Syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan tali ikatan sarungnya. Para ulama menjelaskan bahwa beliau mengencangkan tali ikatan sarung yang berarti beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada waktu sebelumnya. 10 Ramadan yang pertama, 10 Ramadan yang pertengahan. Beliau sudah bersungguh-sungguh, tapi di 10 malam yang terakhir, di 10 hari yang terakhir beliau semakin bersungguh-sungguh. Sampai-sampai beliau tidak menggauli istri beliau sendiri. Karenanya beliau beriktikaf. Mungkin banyak di antara kita yang sebetulnya telah merencanakan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun qadarullah dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini sedang tidak memungkinkan. Semoga kita tetap mendapatkan pahala untuk beriktikaf. Meskipun kita belum sempat beriktikaf karena kondisi yang ada. Ada uzur yang menghalangi kita untuk beriktikaf sebagaimana telah kita rencanakan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali ikatan sarung. Bersungguh-sungguh lebih dari sebelumnya. Bahkan sampai beliau tidak menggauli istri beliau sendiri di malam-malam tersebut. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Begadang. Begadang pada umumnya tidak dianjurkan, tidak terpuji. Karena biasanya begadangnya orang pada umumnya adalah untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, atau bahkan bernilai dosa dan maksiat. Di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, begadanglah. Oh, Ustadz serius mengajak kita untuk begadang. Iya, begadanglah. Tapi ingat, begadang untuk kebaikan. Bukan begadang untuk main gaple, bukan begadang untuk main domino, bukan begadang untuk sekedar main tenis meja, bukan begadang untuk nonton film, bukan begadang untuk mendengarkan musik, bukan begadang untuk main game, dan bukan begadang untuk hal-hal yang jauh dari nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Tunjukkan kehinaan diri kita, kefakiran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kasih sayang, taufik, konsistensi istiqamah di atas jalan hidayah. Untuk bisa semakin besar mencintai Allah, semakin lebih besar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin lebih besar mencintai tuntunan Islam. Baca Al-Quran, berzikir, berdoa, menderma. Subhanallah, saya 2 atau 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, karena belum masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, saya dihubungi oleh seseorang yang kebetulan kehilangan pekerjaan karena kondisi seperti ini. Tapi dia memiliki sedikit simpanan atau pegangan uang. Dan dia sudah perhitungkan untuk kebutuhan-kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Kira-kira cukup untuk 2 bulan. Dan dia memaksakan diri untuk menyisihkan sebagian dari uang tersebut yang dia punya. Dan dia bisa menyisihkan 500.000. Subhanallah. Kemudian dia bertanya, Ustadz, kalau dari 500.000 itu, kemudian saya bagi 10, berarti 50.000. Yang saya harapkan dengan 50.000 itu setiap malam saya sedekahkan, saya infakkan
Saya berharap dari 10 malam tersebut ada satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, kemudian 50.000 itu ternyata diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Bolehkah saya menyisihkan 500.000 itu, Ustaz? Subhanallah. Maka saya sampaikan kepadanya, jangankan 500.000. Anda yang kita punya adalah 1.000 rupiah. Itu yang tersisa dari kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, kita nafkahkan istri dan anak-anak kita untuk kebutuhan yang wajib, untuk kebutuhan yang pokok, ternyata hanya tersisa 10.000. Kemudian dari 10.000 itu kita bagi 1.000. Setiap malam kita infakkan. Jangan lihat nol di balik setiap lembaran uang tersebut, tapi lihatlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, dia satu malam. Dia mungkin hanya hitungan jam ya teman-teman sekalian. Tidak 24 jam. Hanya hitungan 10, 11, maksimal 12 jam. Jika di sebagian tempat mungkin sudah masuk musim panas barangkali. Maka kalaulah 12 jam ini fokus kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya 10 hari dari 360 siklus perjalanan setiap hari kita dalam satu tahun. Jangan sampai menyesal. Masih ada malam ini dan 7 hari beserta malam-malam di masa mendatang bila Allah panjangkan usia kita. Kita tidak tahu. Mungkin ternyata usia kita hanya sampai besok. Berarti malam ini adalah malam yang terakhir. Atau ternyata usia kita hanya 2 hari saja. 3 hari saja. Kita tidak sampai merasakan beridul fitr. Siapa yang tahu? Maka jangan sampai menyesal teman-teman sekalian. Gugah diri kita masing-masing. Angkat tangan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya Allah, jangan jadikan hamba yang melewati Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosa-dosa oleh-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami melakukan sekian banyak ibadah namun ternyata tidak bernilai apapun di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami berdoa dengan sekian banyak doa namun Engkau tidak mengabulkannya, ya Allah. Jangan sampai kita menyesal. Dan penyesalan itu seringkali datang belakangan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa Jibril alaihi salam. Berjumpa Ramadan dari awal hingga akhirnya, namun ternyata Allah tidak berikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Semoga sedikit nasihat ini, sebagian ayat-ayat, sebagian hadis-hadis yang telah disebutkan ini bisa melunakkan hati kita. Bisa melembutkan kalbu kita. Menggugah semangat kita untuk meraih kebaikan yang masih tersisa. Allahu a'lam. Apakah Lailatul Qadar sudah berlalu di malam ke-21 kemarin? Dan boleh jadi juga terjadi pada malam yang genap. Allahu a'lam. Yang jelas masih ada malam ini dan beberapa malam berikutnya. Dahulu Nabi SAW mengencangkan tali ikatan sarung beliau. Beliau begadang dan menghidupkan malam-malam beliau, termasuk aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarga beliau, ajak istri, ajak anak-anak. Kalau kita ternyata tinggal bersama kerabat kita, kakek, nenek, kakak, adik, paman, ajak serta mereka untuk begadang di sisa yang terakhir dari perjalanan Ramadan kali ini. Begadang untuk memperpanjang qiyamul lail, begadang untuk membaca Al-Quran, begadang untuk berzikir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau saya sudah melakukan salat tarawih di awal malam, 11 rakaat telah saya tuntaskan, saya ingin begadang dengan salat malam lagi, apakah boleh? Para ulama menjelaskan boleh. Melakukan salat lagi, salat malam lagi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
namun tidak mengulangi witir, karena witir hanya dilakukan 1 kali dalam 1 malam. Nah, jadi kalau seseorang sudah mungkin melakukan 11 rakaat di awal malam, katakanlah jam 9 selesai, jam 10 selesai, ternyata dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk begadang di malam hari tersebut, diberikan kekuatan untuk tidak mengantuk atau ngantuk ringan kemudian segera bisa dihilangkan dengan berwudu atau dengan sedikit makan camilan-camilan ya, enggak masalah. Manfaatkan untuk salat lagi. Ustadz, salat saya hanya bisa pendek Ustadz, saya tidak bisa panjang salat. Kenapa? Saya tidak banyak menghafalkan Al-Quran. Ambil mushaf Al-Quran. Salat malam sambil memegang mushaf Al-Quran agar bisa lebih panjang dari sebelumnya. Boleh Ustadz? Boleh. Demikianlah yang dilakukan oleh Zakwan radhiyallahu anhu saat beliau menjadi imam bagi majikan atau tuan beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga para ulama menyatakan boleh. Baik salat sendirian atau seseorang sedang memimpin salat, ingin memperpanjang salatnya namun hafalannya terbatas, maka dia membaca dengan mushaf Al-Quran. Maka salat kita akan panjang. Panjangkan rukuknya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan sujudnya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Intinya, yuk kita jadikan sisa yang ada ini untuk benar-benar memanfaatkan setiap waktu yang ada adalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita istiqamah, menerima amal ibadah kita, menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mengembalikan kita berkumpul kembali bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai kelak di dalam surga yang tertinggi bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan sebelum ditutup silakan jika ada pertanyaan yang diajukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakallah atas penyampaian yang telah Ustadz sampaikan Ustadz. Dan alhamdulillah kita masih memiliki waktu Ustadz ya. Kurang lebih waktu maghrib di sana gak jauh beda Ustadz dengan sini Ustadz ya? Mungkin selisih hampir 10 menit ya, atau 8 menit. Ya. Masya Allah. Baik Ustadz, mohon izin ada beberapa pertanyaan Ustadz ya. Silakan. Baik. Ustadz, terkait tadi Ustadz, semangat untuk bisa menghidupkan malam untuk mengejar Lailatul Qadar Ustadz. Kalau kita jadinya menyisihkan waktu atau malah memperbanyak tidur di siang hari dengan niat untuk bisa malam lebih terjaga, itu boleh atau enggak Ustadz? Tidak masalah insya Allah ya. Tidak masalah kalau kita menjadikan sebagian waktu siang kita untuk beristirahat dalam rangka di malam harinya kita bisa lebih banyak stamina ya, punya cas ya, sudah di-charge juga dengan tidur. Tapi kalau seandainya itu sampai mengganggu aktivitas kewajiban kita, katakanlah kita sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk mencari nafkah, dengan kita tidak melakukannya, akhirnya ada yang terbengkalai, maka ini dihindari. Artinya kalau seseorang memang memiliki free time ya, dia tidak terikat dengan sebuah pekerjaan atau dengan sebuah janji atau dengan sebuah tanggung jawab tugas atau yang lain, maka sebagian siang hari dia jadikan sebagai istirahat untuk dia menghidupkan sepanjang malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga itu menjadi bagian dari kebaikan. Allahu taala. Masya Allah, amin. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita Ustadz, amalan apa saja yang boleh dikerjakan Ustadz selain membaca Al-Quran ketika menghidupkan 10 menit Ustadz? Jikalau musim kantuk datang atau kebosanan datang, apakah boleh dengan membaca buku agama atau yang lainnya Ustadz? Masya Allah, boleh sekali. Selama itu adalah kebaikan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan ya. Kita mungkin berada di ruang kajian misalnya. Dia mendengarkan rekaman kajian atau dia mendengarkan penjelasan sebuah kitab tertentu dan lain sebagainya, tidak masalah, itu kebaikan, tidak masalah. Bahkan diselingi dengan sesuatu yang mubah,
sekedar untuk menghilangkan ngantuk, itu juga tidak masalah. Ya, silahkan ambil minum, makan, sewaktu-waktu mungkin makan kacang kah atau apalah yang bisa menghilangkan rasa kantuk kita untuk kemudian kita semangat lagi. Ya, boleh, tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Demikian teman-teman, tetap semangat ya, kita akan hidupkan 10 malam terakhir insya Allah ta'ala. Ustaz, terkait selanjutnya, terkait tadi penjelasan Ustaz tentang sedekah Ustaz di 10 malam terakhir Ustaz. Jikalau kembali kita menahan bersedekah di siang hari untuk kita niatkan untuk bersedekahnya di malam hari Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan tidak masalah juga kalau seandainya kita memiliki katakanlah 10.000, maka 5.000-nya kita sedekahkan di siang hari, 5.000-nya kita sedekahkan di malam hari. Tidak ada dalil khusus wallahu taala a'lam yang menyebutkan angka tertentu untuk sebuah nilai sedekah. Bahkan Nabi SAW menyatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Subhanallah. Kata Nabi SAW, ada 1 dirham yang dapat mengalahkan nilai 100.000 dirham. Bisa dibayangkan. 1 lebih baik daripada 100.000. Hitung-hitungannya siapa itu? Di mana ada hitungan 1 itu lebih baik daripada 100.000? 1 keping dirham lebih baik daripada 100.000 keping dirham. Maka ini artinya Islam tidak memandang kepada nilai, tetapi pada kualitas amal tersebut, infak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menunda sedekah di siang hari untuk saya bisa lakukan di malam hari, boleh. Tapi ada sesuatu yang sebaiknya dihindari. Apa itu taswif? Menunda. Jangan-jangan yang membisikkan itu adalah syaitan. Ya udah nanti aja ntar malam. Begitu datang malam hari, oh ternyata punya kebutuhan saya besok. Nggak jadi lagi infak. Makanya kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Jika engkau berada di sore hari dan ada peluang kebaikan di hadapanmu, jangan tunda sampai besok pagi. Wa idza asbaht fala tantadhiril masa. Dan jika engkau berada di pagi hari melihat ada peluang kebaikan, maka jangan tunda sore hari. Subhanallah. Jadi kalau kita misalnya memiliki sebagian harta, katakanlah yang sedikit, 1.000 rupiah. Kalau kita ternyata ada kesempatan untuk berinfak, 1.000 itu kita bagi 2, 500 di siang hari, 500 di malam hari, dengan harapan di malam hari itu sekiranya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka akan menjadi berlipat-lipat ganda, maka itu lebih baik. Jadi siang kita tetap beramal, malam pun kita tetap beramal. Demikian wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Iya Ustaz ya, khawatirnya malah jadi godaan syaitan Ustaz ya, menunda amal. Allah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mohon izin selanjutnya pertanyaan dari Yazirkia Khamis Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah bagi orang yang awalnya kurang semangat Ustaz di awal Ramadan, kemudian baru tercerahkan setelah mendengarkan nasihat Ustaz, apakah masih bisa mendapatkan satu utamaan Lailatul Qadar Ustaz? Masih bisa, jangan merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya tadi sudah ingatkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bernilai pada bagian-bagian akhirnya. Pada bagian-bagian akhirnya. Artinya, bagian akhir yang masih mungkin kita dapatkan pada usia kita. Selama Allah masih berikan kita hidup, berarti Allah masih berikan kita modal untuk meraih kebaikan. Maka jadikan yang tersisa dari modal kita ini, Allah masih berikan kepada kita anugerah berupa usia, maka manfaatkan. Nah, kemarin saya bermalas-malasan, kemarin saya terluput ini, terluput itu, dan lain sebagainya. Bahkan saya melakukan dosa dan maksiat, Ustaz. Segera ambil kesempatan bertaubat. Mumpung masih kita berada di kesempatan Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Allahu a'lam apakah kita berjumpa dengan Lailatul Qadar atau tidak. Segera bertaubat. Ya, perbaiki diri. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tutup kekurangan-kekurangan tersebut dengan kebaikan. Kalau misalnya kemarin ada kekurangan, baik kekurangannya berupa meninggalkan satu amalan yang wajib misalnya, atau melakukan satu kemaksiatan misalnya, maka tutup baik dengan taubat ataupun dengan amal-amal saleh yang lain. Ya, misalnya dengan memperbanyak
sedekah, memperbanyak wakaf, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak birrul walidain, dan lain sebagainya. Tidak ada kata terlambat, akhi, ukhti, brothers and sisters, di mana saja berada. Ketika kita merasa, kemarin saya sudah melakukan ini, itu, saya melalaikan bagian utama, bagian pertama dari Ramadan, bisakah saya mengejar dan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Dapat. Insya Allah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap penyesalan yang pada akhirnya membuat lembaran kita atau seorang hamba menjadi lebih baik, maka penyesalan tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita menyesal dulu. Ya, jangan sampai kita menyesal dulu. Apa yang masih ada, kita ambil. Apa yang masih merupakan kesempatan, kebaikan, kita raih. Dengan harapan, itulah yang bisa membuat lembaran-lembaran kita di akhir perjalanan kita Ramadan ini menjadi kebaikan. Khitamuhu misk. Penghujungnya adalah harum. Wallahu ta'ala. Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ingin sekali berpanjang waktu dengan Ustadz, namun nampaknya kita telah berada di penghujung acara Ustadz. Barangkali silakan ada penutup untuk kajian kita pada sore kali ini. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, akhi, ukhti, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, brothers and sisters di mana saja berada, rahimakumullah. Ini adalah kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan yang pernah yang sudah terjadi sebelumnya. Mumpung kita masih disadarkan, mumpung masih kita diberikan sisa usia, manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah, jangan berpikir malam genap, malam ganjil, karena Lailatul Qadar mungkin saja terjadi di malam manapun di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Meskipun memang di malam-malam ganjil ada harapan yang lebih daripada malam-malam yang genap. Tapi tidak ada yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Yang kita fokuskan adalah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan ujian kita di perjalanan Ramadan ini agar kita tidak menyesal nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Semoga kita bisa menyelesaikan perjalanan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Semoga Ramadan kita kali ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita bersedih, menyesali diri kita sendiri, padahal masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, terutama bagi diri kami sendiri dan juga bagi teman-teman di mana saja berada. Jazakumullahu khairan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sekarang mempertemukan kita ya, di ruang virtual online seperti ini, masing-masing di tempatnya sendiri-sendiri ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita kembali di sebuah majelis ilmu yang penuh dengan janji kebaikan, rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Teriring salam hormat dan doa-doa kebaikan untuk segenap anggota keluarga, saudara-saudariku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita di atas kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada tuntunan agama Islam. Allahumma amin. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Semoga Allah mengijabah doa Ustadz dan doa kita semua. Masya Allah Ustadz, teriring rindu dan salam kami untuk keluarga besar Ustadz dan keluarga di sana Ustadz. Masya Allah. Insya Allah disampaikan. Baik teman-teman sekalian, demikian kajian kita bersama guru kita Al-Ustadz Rizal Yulia Putrana Elsyah Fidahullahu Ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Dan teman-teman sekalian, tetap semangat untuk bisa beramal soleh. Insya Allah Ta'ala kita akan memiliki kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan terus masih terbuka kesempatan untuk bisa beramal soleh dalam kegiatan lapangkan saudaramu. Kita akan mensupport guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang terdampak COVID-19 ini, dan juga semoga kita bisa menjalani ujian ini bersama dengan sebuah niat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kita akan mengakhiri majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.